Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Maret 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Usir Ketua ASKA dari ruang rapat Salamena desak Richard Ragbau minta maaf. Ketua Badan Kehormatan atau BK Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA, Semi Salamena, minta Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Richard Ragbau segera minta maaf kepada ASKA. Permintaan itu menyusul insiden pengusiran Ketua ASKA oleh Ragbau Selasa 14 Maret 2023 lalu. Permintaan maaf itu tegasnya harus disampaikan kepada publik melalui media massa. Menurutnya, Richard Ragbau tidak pantas menjadi seorang wali kota Ambon sesuai dengan apa yang tengah digadang-gadangkan. Ditakutkan jika jadi wali kota, Richard Ragbau akan mengusir rakyatnya lagi. Selanjutnya, jika Richard Ragbau tidak meminta maaf, maka akan ada langkah serius yang ditempuh, entah pelaporan ke pihak kepolisian atau ke BK DPRD Maluku maupun partai. Diberitakan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Ragbau mendorong keluar Ketua Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA Paulus Nikiulu dari ruang rapat Selasa 14 Maret 2023 lalu. Padahal rapat dengar pendapat itu membahas lapak yang berada dalam Terminal Mardika Ambon. Pantauan tribunambon.com beberapa menit setelah rapat yang dimulai pukul 2 siang itu, Ketua ASKA ditarik keluar dari ruang rapat. Richard Ragbau ikut mendorong keluar. Nikiulu dan dengan suara lantang menyuruh keluar. Staf DPRD Provinsi Maluku juga ikut sigap membantu mengamankan situasi dan mengarahkan Ketua ASKA dan beberapa anggota ASKA lainnya keluar dari gedung Baileo Rakyat Karangpanjang Ambon. Menyampaikan secara organisasi, menyampaikan pikiran-pikiran. Memang ada miss pada saat itu, ada miskomunikasi terkait dengan undangan. Namun bagi kami, seorang Ketua Komisi 3 tidak bisa etikanya seperti itu kepada Ketua Umum ASKA. Dan kami berkeberatan itu setelah ada dalam pertemuan bersama dengan teman-teman yang ada di Dewan Kehormatan. Bahkan kami meminta untuk Ketua Komisi meminta maaf secara umum di publik. Karena apa? Persoalan Ketua Umum pada saat itu dengan beliau setelah break pada saat itu, memang Ketua Komisinya sudah minta maaf secara pribadi. Namun kehadiran kita di DPR kemarin itu secara konstitusi organisasi. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Dukung pembangunan lapak Risman Latuheru dicopot dari jabatan Sekum ASKA. Ketua Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA, Paulus Nikiulu, umumkan posisi Risman Latuheru yang kini tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Umum atau Sekum ASKA. Pasalnya, Latuheru dinilai melanggar disiplin organisasi dengan mendukung pembangunan lapak di area Terminal Mardika Ambon. Dijelaskan, Latuheru telah mengambil langkah ambisi untuk mendukung pembangunan lapak demi kepentingan pribadi. Bahkan, yang bersangkutan saat itu yang secara diam-diam hadir di rapat koordinasi DPRD Maluku. Ditanya terkait apakah Latuheru juga akan dipecat dari organisasi ASKA, ia mengaku hal itu akan melewati berbagai pertimbangan lainnya. Saat ini lanjutnya, Teddy Melwan yang kini dipercayai untuk menggantikan posisi Latuheru dari jabatan Sekum ASKA. Kami menyatakan sikap kami bahwa dalam hasil pertemuan kami menolak pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika. Apabila ada oknum-oknum dari pemerintah menolak dengan tegas pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika. Karena mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada di DPR Provinsi. Namun secara etika tidak logis seorang ketua. Kita beralih ke Kabupaten Borsel, Tribuners. Resmikan layanan listrik 24 jam di Ambalau Borsel. Tuhu Loula sebut kado Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.
PT PLN atau Persero resmikan layanan listrik 24 jam di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Senin 20 Maret 2023. Peresmian listrik 24 jam ini secara simbolis dipusatkan di kantor pelayanan Ambalau. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau UIW, Awat Tuhulola, mengatakan peresmian layanan listrik 24 jam ini sebagai kado Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah bagi masyarakat di Pulau Ambalau. Ucap Tuhulola saat memberikan sambutan dalam acara peresmian tersebut di Desa Masawoi, Kecamatan Ambalau, Senin siang. Dia menuturkan PLN UIW MNU membawahi 112 sistem di Maluku dan Maluku Utara. Dari total 112 sistem itu, masih ada yang beroperasi 12 jam saja, salah satunya di Ambalau. Di Kecamatan Ambalau sendiri, operasional sistem kelistrikan dari tahun ke tahun dilakukan pihaknya secara bertahap. Pertama, nyala dengan durasi 6 jam sehari dirasakan masyarakat sejak 1996. Kemudian pada 2017 lalu meningkat lagi jam operasionalnya menjadi 12 jam. Dia menyebutkan perjuangan PLN untuk menerangi masyarakat dilakukan berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Sementara itu, Feby Tete Lepta ikut mengapresiasi dedikasi PLN yang tak hanya menerangi Indonesia, melainkan juga diharapkan melalui penambahan layanan listrik ini mampu mendorong pula pertumbuhan perekonomian di Kecamatan Ambalau dan secara umum di Kabupaten Buru Selatan. Kecamatan Ambalau jadi daerah pertama di Maluku yang telah secara resmi menikmati layanan listrik 24 jam pada Maret 2023 ini. Melek laya sembusulai. Mungkin itu yang beta sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih atas penerimaan Pak Asisten, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, serta Bapak Ibu hadirin semua. Kami bersama Pak Deputi setelah ini akan meresmikan secara simbolis. Kita beralih ke berita politik. Tribunnews sasar pemilih milenial di Pemilu 2024. Dua selebgram di Ambon gabung jadi PKS Muda Maluku. Dua orang selebgram di Ambon gabung menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muda Maluku untuk menyasar pemilih milenial pada perhelatan Pemilu 2024 nanti. Mereka ialah Puspa Pati Sahusiwa dan Nianeti beserta suaminya Ramdhani Saimima. Ketua PKS Muda Maluku Saidna Azhar bin Tahir mengatakan hal ini berkaitan dengan Pesta Demokrasi 2024 mendatang, di mana ada sekitar 60% pemilih pemula yang notabene-nya adalah milenial. Dari kalangan ini dapat mempengaruhi daya pilih masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang, terutama bagi kalangan anak muda Maluku. Lanjut Saidna, PKS Muda Maluku akan menjadi terobosan dengan melibatkan dunia milenial, dengan harapan mampu menarik para anak-anak muda Maluku untuk bergabung dengan PKS Muda Maluku. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pemilu 2024. Kita ke berita terakhir. Tribunnews akui punya banyak followers. Selebgram Ambon Puspa Pati Sahusiwa siap nyalek di Pemilu 2024. Salah satu selebgram Ambon, Puspa Pati Sahusiwa, siap mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Ambon. Puspa Pati Sahusiwa memilih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai wadah untuk bertarung dengan partai politik lainnya pada perhelatan Pemilu 2024 nanti. Hal itu disampaikan secara resmi di sela-sela pelantikan pengurus PKS Muda Maluku periode 2023-2026, Senin 20 Maret 2023.
Lanjutnya dengan basic sebagai selebgram, tentu berbagai hal telah dipersiapkan, termasuk mempromosikan diri melalui media sosial. Selebgram dengan 11.000,7 pengikut itu berpesan kepada kaum milenial untuk agar harus berpartisipasi dalam perhelatan pemilu 2024 nanti. Apalagi berdasarkan data yang ada, dari 100% pemilih, kaum milenial lah yang lebih mendominasi, yakni sebanyak 60%. Dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada pemilu 2024. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Maret 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.